untuk sebuah helm dengan brand baru. Helm ini sih secara desain dan juga pandangan pertama itu melebihi ekspektasi saya. Ini dia teman-teman sekalian, helm open face RTF RA1. Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita akan bahas helm lagi, kita akan review helm lagi. Dan kali ini datang ke TMC Blog adalah satu unit helm open face dengan brand yang selama ini saya nggak pernah denger gitu ya, untuk sebuah brand helm namanya RTF dengan model RA1. Nah, bicara mengenai RTF sendiri, nah kalau teman-teman sekalian dulu pernah misalkan beli aksesoris tentang helm, itu sering dapat ya, kayak misalkan spoiler untuk helm-helm yang bukan merek RTF ya, kayak misalkan untuk KYT gitu ya, mereka tuh bikin aksesoris kayak spoiler kayak gini. Nah, tapi ini spoiler yang hadir menjadi satu paket dengan RTF RA1 ya. Nah, dulu itu mereka tuh bikin yang namanya aksesoris untuk helm. No wonder ketika sekarang tuh mereka memilih level up untuk bikin unit helm. Dan ini dia RTF RA1 yang pandangan pertama saya, ini helm tuh secara build quality tuh keren banget dan nggak expect banget ya ngelihat dari helm dengan brand baru. Nah, yang pertama saya mau ajak teman-teman sekalian lihat shape atau bentuk dan desainnya dari segala arah gitu ya, dan pembahasannya secara umum. Jadi secara umum teman-teman sekalian bisa lihat ya sini, helm ini jenisnya tuh open face ya. Secara detail desain itu bener-bener samain dan juga benar-benar sesuai dengan helm-helm yang benar-benar ada di pasaran sekarang dan banyak digandrungi oleh bikers terutama Gen Z ya. Nah, bentuknya kayak gini teman-teman sekalian, bisa dibilang sporty. Tapi saya melihatnya ada beberapa hal yang bagi RTF itu tidak dibuat kayak yang terlalu lebay. Kayak misalkan salah satunya adalah spoiler ini. Spoilernya di bagian belakang ya, itu jenisnya 3D gitu ya, jadi bagian bawahnya itu tidak dibiarkan terbuka. Ada juga covernya, panjangnya itu sekitar 1, 2, 3 cm aja, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Dan bahkan ini tuh bisa diganti nih, nanti nih bisa dikasih kayak spoiler kayak gini nih. Spoiler tambahan kayak ini malah nambah jadi lebih panjang ya, sepertinya sih bisa jadi lebih panjang sekitar 2 atau 3 cm. Cuma nanti kita akan bahas. Tapi untuk detailnya kayak gini nih ya teman-teman sekalian. Dan nih dari depan ya teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya, dari depan kayak begini nih detailnya. Nanti kita akan detailin ya samping dan juga dari belakang tadi ya teman-teman sekalian. Bisa lihat helm ini sertifikasinya nggak banyak, hanya satu nih teman-teman sekalian, SNI doang ya, tidak ada tertera sertifikasi lain. Tapi kalau untuk jual di Indonesia sih SNI aja udah cukup. Nah, apalagi yang disajikan ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kalau saya lihatnya detailnya secara aerodinamika itu tuh keren banget gitu. Kayak misalkan di bagian atas shape-nya itu dibuat kayak ada kayak gurat-guratan ini. Ini untuk aerodinamika sih biasanya, untuk aliran dari flow udara biar lebih bagus. Tapi saya nggak tahu kayak apa detail hasil empiriknya, hasil datanya terhadap misalkan uji wind tunnel dan segala macam. Gitu ya teman-teman sekalian bisa lihat. Saya bagian depan kayak gini. Untuk yang saya dapat ini visornya tuh hanya satu, ini menggunakan warna clear, tapi visornya bisa dilihat cakep banget. Nanti kita akan coba juga dan kita akan cek nanti sepanjangnya sepanjang apa. Terus abis itu dari depan nih teman-teman sekalian lihat, aduh kalau saya sih ngeliatnya shape-nya ini kayak bener-bener pas lah ya, pas banget, tidak terlalu berlebihan. Terus habis itu kita bisa lihat lagi di sini ada sekitar berapa nih ya, ada 2,5 ya bisa bilang gitu, karena ada 2 kanan dan kiri, dua pasang kanan dan kiri dari ventilasi. Terus habis itu ada ventilasi di bagian tengah ya, di bagian dahinya ya, di bagian forehead kayak gitu. Kita bisa lihat di sini untuk yang bagian samping kanan dan kiri itu ada 2. Terus habis itu ini proses buka tutupnya kayak gini, dan di dalamnya itu ada kayak tambahan, ada ram-ram, ada kayak jaring-jaring kayak gitu ya. Sama ini juga buka tutup. Sementara yang di depan ini slide aja nih teman-teman sekalian, ini ditutup untuk ke atas dan di bawah
untuk buka. Di sini juga ada ramnya, cuman ramnya tuh terbuat dari plastik. Tulisan RTF-nya kayak gini. Ini bukan stiker ya, entah pakai apa nih. Pokoknya ini nggak bisa gampang dicopot nih. Tapi tulisannya agak sedikit nggak kelihatan. Nah, yang saya pilih sendiri, saya suka nih warna ini ya, matte atau dop hitam. Kelihatannya kayak menyimpan banyak tanda tanya gitu ya. Wah, gitu kan. Dan saya pikir kalau pakai hitam gini, kita pakai jaket atau pakai motor apapun aja masuk. Ini warnanya tuh benar-benar netral banget. Nah, jadi kayak gitu teman-teman sekalian. Lalu apalagi helm yang saya pakai ini, saya minta ukurannya nih M teman-teman sekalian ya. Untuk RTF RA1 ini ukurannya M. Di sini M itu untuk 57 58. Walaupun saya itu biasanya kalau diukur kepalanya itu sepanjang 59 ya, lingkar kepalanya 59. Dan kalau untuk RTF RA1 itu harusnya itu pakainya L. Namun saya tuh kebiasaan kalau misalkan pakai helm open face itu selalu pakainya itu downsize. Jadi kalau tertera di spesifikasi dari pabrikannya itu 59 tuh L, saya biasanya pakai M. Karena saya adalah tipe orang yang kalau pakai helm tuh pengennya helmnya tight gitu ya, benar-benar kepres banget di kepala, nggak mau kayak goyang-goyang sedikit pun. Oleh sebab itu saya untuk yang ini pakainya M, sama seperti kayak helm-helm lainnya. Kalau misalkan open face saya biasanya pilihnya M, tapi kalau half face kalau full face itu saya biasanya pilihnya L ya, biasanya L spesifikasinya 59 sampai 60 itu masuk. Nah gitu, jadi kayak gini nih teman-teman sekalian untuk bagian detail dari desainnya. Kalau menurut saya sih bilang oke banget nih detailnya ya nggak jauh beda bila dibandingkan dengan detail-detail dari helm-helm open face yang hadir saat ini ya di pasaran gitu ya. Teman-teman sekalian bisa lihat, dan sepanjang sekitar 5 tahun ke belakang helm-helm dengan shape seperti ini, shape yang sporty seperti ini itu banyak banget memang digandrungi oleh pasaran helm open face. Misalkan teman-teman sekalian cek di toko-toko baik online maupun offline, itu harganya itu berkisar antara nih, coba saya cek dulu ya, harganya itu 585.000 sampai 670.000 rupiah. Nah, kayak begini. Dan teman-teman sekalian bisa pilih sekitar ada berapa warna nih ya. Coba saya cek. Sekitar ada, yang pertama ini sekarang ada 5 warna. Tuh ada kayak merah marun, terus ada putih, terus ada kayak apa nih warnanya nih, saya coba cek dulu. Ada plain Brooklyn grey, ada grey kayak gitu. Nah ini black, yang ini matte black. Dan satu lagi ada yang juga cukup cakep adalah kayak race blue metallic. Jadi birunya itu biru balap lah. Tapi kalau buat saya sih matte black ini udah paling ya ganteng lah gitu ya, bisa dipakai di motor apa aja. Nah jadi seperti itu teman-teman sekalian. Nah lalu apalagi yang mau kita cek lagi teman-teman sekalian, kayak tadi saya pakai itu ukuran L. Untuk ukuran-ukuran lain teman-teman sekalian bisa lihat di chart sini, atau juga nanti saya bisa tulis di deskripsi dari vlog ini. Balik lagi ke depan, tadi ya kita udah bicara mengenai ventilasi bagian inputnya. Nah dari input sini itu nanti udaranya masuk ke dalam, nanti kita akan coba cek juga di bagian dalamnya seperti apa, lubang-lubang yang untuk masuknya seperti apa, artinya kita akan bongkar. Dan untuk outletnya di belakang nih bisa dibilang nih kayak gini teman-teman sekalian. Dan outlet itu untuk yang keluar ya, udara yang keluar itu ada 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, jadi ada 2 pasang kanan dan kiri gitu ya. Namun kalau kita lihat di bagian atas dari spoiler itu ada juga kayak lubang 2, tapi ini kayaknya sepertinya bukan outlet ya, ini lebih ke inlet juga ya, untuk bisa bikin vakum atau kayak gimana gitu ya, biar biasanya kalau vakum itu bisa membuat udara yang di dalam, malah ya di dalam dari helm ini, udara panas yang ada di kepala kita malah lebih tersedot gitu. Nah mungkin seperti itu, tapi saya nggak tahu tujuannya apa ini. Jadi di daerah sini memang dibuat kayak garis ini untuk aliran udara, dan udaranya masuk ke dalam inlet lagi di sebelah sini. Jadi udara yang nggak masuk lewat sini, dia ke sini masuk lagi lewat yang inlet belakang. Nah jadi seperti itu, nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Nah untuk bagian shellnya ya, RTF bilang bahwa shell terluarnya itu terbuat dari ABS ya, plastik ABS. Plastiknya ini artinya plastik yang didesain atau dibentuk menggunakan proses thermal ya, jadi artinya termoplastik.
Jadi plastik yang dibentuk menjadi satu bentuk tertentu menggunakan proses thermal atau dipanasin lalu dicetak lalu jadi kayak gini. Tapi jenis plastiknya adalah plastik yang ABS. Jadi memang kalau plastik ABS itu cukup kaku, cukup kuat juga. Nah, untuk yang helm-helm biasa di bawah 1 juta itu memang secara bahan material untuk shell terluar itu memang terbuat dari plastik. Nah, untuk yang juga cukup menarik, kita lihat bagian visornya. Visornya bukan flat visor gitu ya. Jadi masih cembung kayak gitu, teman-teman sekalian bisa lihat di sini nih ya. Dan saya lihat build quality dari visornya ini juga cukup keren banget ya. Nah, ini visornya ini clear gitu ya, optical class 1, jadi nggak ada yang jadi proses kita untuk mandang untuk bagian luar tuh benar-benar tidak terdistorsi lah kayak gitu biasanya kalau optical class 1. Terus habis itu detail-detailnya pun dibuat menarik, kayak misalkan di bagian atas itu dibuat lengkung, jadi nggak langsung lurus gitu aja. Ujung-ujungnya juga membuat menarik, tidak dibuat tajam gitu, jadi ada finishing di edge-nya, di ujung-ujung dari visornya ini sehingga tidak tajam begitu. Dan teman-teman sekalian bagian bawahnya itu juga dibuat kayak lengkungan kayak gitu. Nah, ini biasanya untuk mendefleksi udara dan juga mendefleksi air hujan, biasanya kayak gitu teman-teman sekalian. Detailnya sih ini termasuk yang kalau saya pegang ya, ini cukup tebel ya. Nggak tebel banget, cuman ini lebih tebel dari umumnya visor helm open face di Indonesia. Ya, umumnya lebih tebal. Ya, secara detail kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa tempelin pin lock di sini, karena di sini udah juga tempat untuk nyantolin pin lock di sini ya. Pin-pin untuk nempelin pin lock kayak gitu. Terus habis itu kita bisa lihat juga di sini ada sistem pengunci. Sistem penguncinya itu udah di sebelah sini teman-teman sekalian nih. Nih ya, ada klikan kayak gini dan ada semacam kayak sodetan di bagian visornya. Jadi pada saat dia tutup, dia ngunci di sini. Dan di sini pun dikasih kayak stopper di bagian dari helmnya, dari bagian helm bagian luarnya. Untuk melepasnya tidak ada sistem bukaan tertentu, hanya ditarik gitu aja teman-teman sekalian. Dan penguncinya itu ada di kanan, ya di kiri tidak ada teman-teman sekalian ya. Di kiri nggak ada, jadi hanya di kanan aja. Tapi di kanan juga tetap ada stoppernya. Nah, untuk bagian sininya juga tetap dikasih kayak karet. Dan ini juga mendukung untuk kekedapan ya, suara biar nggak terlalu masuk, dan juga air hujan sih ya, biasanya pada saat kita pakai hujan dia tidak mudah turun ke bagian bawah. Nah, untuk bagian ini kita udah selesaikan, cuman ya detailnya tuh, desainnya tuh cakep banget sih ya, asli. Di bagian belakangnya juga dibuat kayak garis-garis kayak gitu ya. Untuk bobotnya sendiri 1430 plus minus 50 itu biasanya itu bergantung tuh. Kalau biasanya 50 itu bergantung ukuran biasanya ya. Ukurannya dari helm ini tuh kan mulai dari S sampai XL. Nah, plus 50-nya itulah yang 50 gram itulah yang menjadi detail dari masing-masing ukuran. Jadi 1430 ya, 1,4 kg. Cukup moderat lah kalau menurut saya untuk ukuran helm open face. Nah, teman-teman sekalian, dengan helm dengan harga 600-an, kira-kira apa lagi yang didapat untuk bagian innernya? Ini bisa dicopot-copot, nanti kita akan coba copot ya. Ini sih dilihat dari pandangan pertama ya. Saya melihatnya ini linernya atau bagian dalam, padding dalamnya itu bisa dibilang cukup mewah sih ya. Bahannya ini mirip-mirip microfiber ya. Ya, kalau dipegang itu ya kayak microfiber, itu jadi halus banget, terutama yang nempel ke bagian pipi kita ya, kulit di muka, di wajah. Terus habis itu di bagian atasnya juga teman-teman sekalian bisa lihat ya, detailnya kayak gini. Ada lubang-lubang kayak begitu. Sementara foam APS-nya itu dicat warna hitam. Hitam apa putih nih ya? Hitam ya. Itu ada beberapa lubang-lubang, nanti kita bisa lihat lagi. Helm ini wearable glasses di sini, teman-teman sekalian, ada tulisannya wear glasses. Jadi ini ditujukan cukup ramah untuk pengguna kacamata kayak saya. Kayak gitu. Terus abis itu kita lihat di sini ya. Jadi ini bener-bener detailnya itu rapi ya.
Untuk paddingnya bahkan, nah nih kalau kita bisa lihat ya, paddingnya itu ada pengunciannya kalau kita lihat sini. Jadi ngunci di sini nih ada kunciannya, sehingga tuh paddingnya pada saat dipasang nggak hanya bergantung pada klip-klip aja ya, dan ini menunjang agar paddingnya ini juga tidak mudah untuk geser-geser kayak gitu. Nah, detail di bagian samping kanan kirinya itu ada kayak plastiknya ya. Ini kayaknya bukan plastik ABS nih, lebih ke plastik PE ya, plastik PE. Cuman nggak detail apapun, nggak dikasih warna. Ini ada tulisan apa nih? Maximum comfortable. Nah, di sini ada lubang-lubang. Jadi APS-nya itu dikasih lapisan plastik, terus habis itu juga di sini, dan yang juga cukup menarik ada tulisan RTF, dan ini kayak dikasih detail brush kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi ini tuh nggak dibuat halus, tapi kayak yang kalau di logam tuh di brush gitu ya di. Nah, tuh bunyinya ya. Jadi kayak gitu tuh. Ini detail mewah nih kalau untuk sebuah finishing untuk plastik gitu ya. Bagi saya ya. Gitu. Dan kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sampingnya, di bagian dalamnya itu selain karet untuk bagian luar dari edge dari helm, di bagian sini juga kasih karet, terus ada RTF ya, logo ya. Ready to fight kalau nggak salah ya, RTF itu panjangannya ya, ready to fight kayak gitu. Ini menarik nih. Terus habis itu kita bisa lihat ratchetnya kayak begini teman-teman sekalian. Ratchetnya, dan di detailnya juga brush. Tuh bunyi ya, detailnya brush nih. Jadi kalau orang-orang ada yang detailnya tuh carbon look dan segala macam, ini detailnya lebih brush. Terus ini untuk bukaannya biasa ditarik kayak gitu. Dia pakai kunci L 1 2 gitu ya. Dan untuk helmnya sendiri itu di attach ke ratchet itu menggunakan pola, ada berapa tingkat ya? 1 2 3 4 5 6, ada 6 tingkat, dan ini halus dan tidak terlalu keras juga, moderate lah kalau saya lihatnya. Tuh 2 3 4 5 6 sampai dia ngunci di bawah. Kayak gitu, dan menarik nih sebenarnya. Semuanya full terlihat bagian ratchetnya, menarik, dan untuk bagian belakangnya juga ini juga diklip-klip kayak begitu untuk yang bagian spoilernya. Tapi kalau bagi saya sih ngelihat satu sisi dari bagian visornya aja sih udah menarik sih. Tinggal ditunggu nih RTF untuk bisa mengeluarkan visor dengan warna-warna lain, iridium atau kayak gimana, karena memang secara di pasar juga butuh banyak banget yang kayak gini. Nah, sekarang teman-teman sekalian kita akan coba bongkar ya helm RTF RA1 ini, khususnya bagian dalamnya, karena mereka bilang ini bisa dibongkar-bongkar dan bisa dilihat nanti seperti apa sih detail dan juga kualitasnya ya. Teman-teman sekalian bisa lihatnya tadi ya, ini secara umum sih kalau dari luar ini bagus banget. Terus habis itu teman-teman sekalian, lah ini detailnya kayak gini nih, ada kayak lubang kayak gini, dan ini adalah lubang untuk kabel teman-teman sekalian, kabel, dan juga mungkin teman-teman sekalian mau pasang gagang untuk mikrofon, karena memang helm ini tuh sudah intercom ready banget. Bisa hadir kayak beberapa tempat-tempat dari speaker di samping. Nanti kita akan lihat secara detail ya. Kita akan coba bongkar dulu ya. Ini tuh detailnya kayak gini, dan ini di klip di sini menggunakan kayak plastik PE-nya. Kita akan coba. Jadi dia ngekliknya hanya di klik-klik kayak gitu, pakai ada detail kayak gini. Teman-teman sekalian bisa bongkar ini. Saya coba pelan-pelan karena saya awalnya nggak tahu nih. Terus habis itu di bagian sini tuh kayak gini. Copot ya. Helm baru nih langsung dibongkar-bongkarin pelan-pelan karena saya nggak gitu ngerti. Sini juga wah, klipnya keras juga. Nah, nih dia teman-teman sekalian ya. Ini benar-benar halus banget, dan ini tuh benar-benar mirip seperti kayak microfiber ya. Nah, oke. Kalian udah mulai kelihatan. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Nah, teman-teman sekalian bisa taruh di sini speaker, terus ini ada jalurnya dibuat nih. Ya, kanal untuk jalur gagang mikrofonnya, speakernya di sini. Nah, kayak gitu. Macam-macam deh, bisa buat kabel juga dan lain-lain. Untuk yang sebelah nih? Keras nih. Asli, karena memang baru nih, maksudnya asli ini. Bongkar-bongkarin aja deh ya, supaya teman-teman sekalian gak kepo sama ini helm. Ini juga ada ternyata teman-teman
sekalian. Dan ini diselip kayak begitu. Ini juga kayak gini. Nih dia sama ya. Dan di sini juga ada nih, di sebelah kiri juga ada tempat untuk speaker dan juga jalur untuk kabel atau gagang mikrofonnya. Nah, ini ukurannya M RTF begitu teman-teman sekalian. Nah, ini padding dalamnya. Nah, padding dalamnya ini teman-teman sekalian, ini di sini ada kayak klip nih ya. Di sini ada klip nih. Nah, ini dibuka nih. Nah, dikeluat kayak gitu. Ini kalau dimasukin gini, ini bisa membantu apa namanya? Innernya ini nggak coplok-coplok teman-teman. Jadi dimasukin sini nih. Nah, kita taruh di sini nih. Nih, teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah, kayak gitu. Terus nih, bongkar lagi. Simple, bongkar-bongkar kayak gitu aja. Tahu nih ntar masangnya bisa apa kagak. Dan ternyata plastiknya nggak perlu dibuka ya bagian depan. Nah, ini dia. Wis. Ini dia teman-teman sekalian padding dalamnya. Yang bagian yang ketemu dengan rambut dan juga kulit kepala. Menggunakan bahan seperti microfiber bagian atas. Ini ada foam atau busa yang dipres, untuk yang garis-garisnya dipres pakai, biasanya sih pakai panas kayak gitu. Bolong-bolong kayak gitu. Densitasnya sih medium biasa ya. Untuk ini saya nggak tahu berapa lama bakalan bisa bertahan ini ya, mesti dicoba dulu bertahun-tahun nanti RTF Era 1 ini. Kayak gini teman-teman sekalian ya. Klip-klipnya nih tadi nih. Wah, ini ada klip besar di bagian belakang, klip kecil yang biasa dibahan. Nah, ini untuk yang ngaitinnya tadi. Nah, ini dia teman-teman sekalian, yang hitam itu ini saya pakai hitam dop, dan untuk EPS-nya itu dikasih finishing warna hitam juga. Nah, jadi untuk yang inlet ventilasi depan itu masuk menggunakan nih 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk yang bagian depan tengah, lubangnya untuk masuknya. Nah, ini yang 2 samping kanan kiri. Jadi ada 5 di depan. Terus habis itu ada kanal kayak gini, channel udara untuk ngalirin udara. Dan nih dia nih teman-teman sekalian, ini juga inlet sepertinya. Ini yang masuk dari atas sini ya, untuk masuk di atas sini sepertinya. Atau mungkin masuk dari dalam sini untuk keluar. Nah, saya nggak tahu juga. Nah, ini sini ada 2 juga nih. Nah, sepertinya untuk keluar, untuk ngeluarin dari udara yang ada di dalam kepala yang panas terus masuk ke belakang. Nah, jadi lari ke belakang kayak gitu dan dikeluarkan mengenai channel belakang. Nah, untuk yang sebelah sininya nih teman-teman sekalian, detail dari padding untuk yang mengcover dari EPS yang sebelah belakang ini tidak dibuka teman-teman sekalian. Dia terbuat dari kain kulit sintetis dan juga ada kayak busa-busa ram kayak gitu. Nih ya teman-teman sekalian ya, secara umum kayak gini untuk bagian dalamnya. Rapi sih ya, detailnya rapi banget sih. Untuk helm brand baru sih saya sih cukup bagus, cukup kaget sih ya. Detail dalamnya pakai plastik dan plastiknya di brush. Tuh, ya di brush gitu ya bunyinya. Ya. Menarik sih ya. Nih, jadi udah kita bongkar nih teman-teman sekalian, dan detail dari kualitas paddingnya memang benar seperti apa yang diklaim sama mereka. Benar-benar halus dan juga premium banget nih kesan. Nah teman-teman sekalian, untuk yang terakhir saya coba untuk fitting. Kita akan fitting dipakai di kepala saya dengan lingkar 59. Ini ukurannya M ya, dimana M itu balik lagi di 57 58. Kalau biasa di helm-helm lain tuh malah pas di saya. Nah, kalau di sini di RTF RA1 tuh kayak apa rasanya? Nih ya. Mari kita cobain. Lepas dulu kacamatanya. Ya. Oh iya, satu lagi kelupaan nih ya. Nah, ini juga penting banget nih ya, mengenai air tension system atau sistem pengikatnya teman-teman sekalian. Ini baik yang male maupun female-nya itu terbuat dari logam. Ini menarik, kayak iron, mereka bilangnya iron. Gitu. Baik itu male tipenya ini adalah microlock kayak gitu. Tuh 2 3 4 5 6 ada 6 inian. Ada 6 klik gitu ya, ada 6 klik kayak gitu. Terus habis itu biasa kainnya kayak begini, pakai tali kayak gitu, dan ada yang merahnya nih, tali merah nih. Tugasnya adalah, ini paling gampang, warnanya kelihatan banget, tinggal tarik aja teman-teman sekalian. Nah, ini bisa kebuka. Nah, sekarang kita cobain ya teman-teman sekalian ya. Nah, helm ini nih, wah ya, secara umum memang RTF bilang bahwa helm ini tuh true size. Jadi memang benar-benar kalau memang teman-teman sekalian punya lingkar kepala 5
758 ya pakainya M gitu ya. Dan ternyata saya salah. Kepala saya 59, dan kalau pakai yang M ini memang terasa tight banget. Walaupun pada dasarnya saya suka sih ya. Lebih suka sih karena tight semuanya. Ini benar-benar tight, tapi kalau saya boleh milih lagi, saya akan pilih yang L karena ini L-nya RTF RA1 itu lebih ke true size, yang benar-benar ukuran itu benar-benar ukuran yang 59 ya, 5960 kalau untuk yang L itu. Nah, ini udah wearable glass, kayak apa bentuknya ya kalau saya pakai ini. Gagang kacamatanya itu karena tempatnya itu di atas teman-teman sekalian, jadi kayak gitu. Nah, jadi naruhnya memang agak sedikit beda ya. Jadi gagang kacamatanya itu tidak jatuh ke daerah pinggiran telinga bagian atas, jadi memang benar-benar di atasnya. Nggak ada masalah sih. Cuman saya biasanya sih nggak gini. Cuman kalau misalkan kita paksain di bagian biar tetap di sini pun tetap oke. Tidak masuk ke slotnya ya. Kayak misalkan saya kadang-kadang suka dipaksa begini karena memang tidak normal. Kalau misalkan taruh di atas, kayaknya sih nggak ada masalah juga sih ya. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Kita coba untuk tutup ya. Gitu. Jadi ada 6 tadi ya. Simple. Teman-teman sekalian bisa pakai segini, atau segini. Boleh, enak banget. Dan kayaknya kalau misalnya segini, setengahnya aja ya, misalkan di 2 tingkat atau 2 step. Kalau misalkan ada polisi tidur, tidak gampang jatuh juga ini ya. Ini keren sih. Dan untuk bagian bawah, butuh sedikit penekanan untuk bisa ngunci. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Nih ya, jadi kayak gini. Teman-teman sekalian bisa lihat. Untuk bagian samping sebelah kirinya ya. Sebelah kiri kayak gini. Ya. Samping sebelah kanan. Dan bagian belakang. Ya, pasti ya. Nah. Kayak gitu. Untuk visornya sendiri pas dipakai itu dia tidak terlalu panjang sampai melewati dagu gitu ya. Tapi tidak terlalu tinggi juga. Jadi kalau menurut saya sih lebih moderate kayak gitu. Dengan jarak antara mulut ya dengan bagian ininya, bagian visor yang terdekatnya itu sekitar 2 jari kalau saya ya. 2 jarian. Ya 2 jari itu berapa senti ya? 2 senti lah. 2 sentian kalau bagi saya kayak gitu. 2 jari dan cukup oke deh. Cukup oke sih. Jadi nggak terlalu deket juga dan tidak terlalu jauh juga. Gitu teman-teman sekalian, bisa langsung coba pakai dan benar-benar tight banget ya, tight banget. Benar-benar teman-teman sekalian cek ukur lingkar kepalanya dan pilih yang sesuai benar-benar dengan apa yang RTF infokan mengenai ukurannya. Karena untuk RTF RA1 ini ukurannya benar-benar true size. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian pada saat dipakai. Sepertinya sih cukup oke. Terasa pada saat diem begini aja sih helmnya juga nggak terlalu berat ya. Biasanya kalau helm berat tuh pasti dipakai diem begini di luar, pada saat kita jalan naik motor itu mulai terasa berat. Tapi kalau ini sih lebih moderate ya. Saya nggak merasakan adanya beban-beban khusus di bagian pundak dan segala macam. Oke sih ya. Bagian bawahnya juga cukup mengcover segini, dan di bagian pipinya dia cukup tight, memegang, tidak goyang, tidak geser-geser pasti. Oke, secara umum kayak gitu pada saat helm ini dipakai. Jadi itu teman-teman sekalian yang udah bisa saya sampaikan mengenai helm open face RTF RA1 ini. Helm ini balik lagi, brandnya benar-benar baru, dan melihat dari code name-nya RA1, sepertinya ini juga produk pertama ya. Satunya itu loh, A lagi, A1, dan biasanya itu menunjukkan bahwa ini benar-benar produk pertama. Dan kesan pertama untuk produk pertama buat saya mengenai RTF ini adalah di luar ekspektasi sih, gitu ya. Saya jadi kepo ini sebenarnya gimana ya. Itu mungkin karena RTF udah terbiasa untuk bikin aksesoris gitu ya, sehingga pada saat diaplikasikan pada saat mereka bikin helmnya bisa jadi bagus ini, build quality-nya bagus, ujung-ujungnya itu nggak ada yang tajam-tajam kayak gitu. Jadi finishingnya juga bisa dibilang keren banget. Helm ini balik lagi dibanderol harga mulai dari 585.000 sampai 670.000 rupiah. Bukan merupakan range
yang bawah ya mengenai helm open face. Cuman kalau menurut saya sih ya bisa masuk sih ya. Walaupun memang secara umum RTF itu harus memulai membangun brand image juga berbarengan atau paralel dengan memperkenalkan helm yang bisa dibilang cukup keren sih kalau menurut saya. Saya yakin teman-teman sekalian dari lintas generasi akan suka dengan helm ini. Tidak terlalu lebay, sporty, dan keren mau dipakai motor apa aja. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di vlog review mengenai helm RTF RA1 ini. Silahkan tulis di kolom komentar dari teman-teman sekalian mengenai helm ini. Dan sampai berjumpa di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.